Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, santri PKB Mustafa Indonesia dan juga eh, yang lainnya ya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan sore hari ini ya kajian adab terkait adab-adab makan yang kita ambil dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya dari atau kitab Riyadhus Shalihinnya adalah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sedangkan syarahnya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, kita masuk ke bab 104 ya, atau ya 104, yaitu babul akli mimma yalihi wa wa'dhihi wa ta'dibihi man yusi'u aklahu. Baik, yaitu bab terkait makan dari yang dekat, kemudian nasihat ya, dan nasihatnya serta bagaimana memberikan pengajaran adab kepadanya ya bagi siapa saja yang dia buruk dalam cara makannya, gitu ya. Baik, di sini ada 3 hadis ya. Nah, tafadhol dari yang pertama. Baik, 6. Nggak apa-apa, Ummah. Ada yang bisa open mic selain Umamah? Umamah lagi nggak bisa. Siapa? Ada yang bisa open mic? Baik, Akhi Cahyono, silahkan. Apa? Meeting dengan kontraktor besok itu jadi nggak? An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala. Terus nggak jadi? Gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana jadi tapi itu fi sohbati. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sambillah ta'ala wa kul yaminika wa kul mimma jalika mutafaqun alaihi. Baik, 6. Lagi ramai banget ya di sana ya. Sebenarnya kurang kurang bisa kedengeran suara baca hadisnya. Soalnya ada suara-suara yang lain. Tapi nggak apa-apa. Baik, An Umar bin Abi Salamah, dari Umar bin Abi Salamah ya, radhiyallahu anhuma, berkata kuntu gulaman ya. Dulu ketika saya masih kecil ya, fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam apa namanya? Naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau dalam pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi sahfah, dan tanganku itu bergerak-gerak di nampan ya, bergerak-gerak di nampan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, samillah ta'ala, ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maksudnya baca bismillah gitu. Sebut nama Allah. Wakul biyaminika, dan makan dari tangan kananmu, wakul mimma yalika, dan makan dari apa yang dekat denganmu. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Qauluhu tatishu bikasri ta, ya. Maksud dari ucapannya
Qauluhu tatishu fi bikasri ta, ya, maksud dari kata tatishu bikasri ta dengan ta yang dikasrah wa ba'daha ya'un musannatun, ya. Dan setelahnya ada ya gitu ya. Nah, min tahtu ma'naha tataharrak wa tamtaddu ila nawahis sahfati. Ya, jadi maksud dari kata tatishu adalah bergerak-gerak tangannya dan membentang, ya, ke sisi-sisi nampan. Artinya tangannya itu lebar-lebar gitu. Ya, ke sini, ke sana, ke sana gitu ya. Apa istilahnya kalau dalam itu ya? Bahasa Indonesia nggak tahu ya. Intinya kalau dalam bahasa Jawa apa namanya? Biayaan itu. Tangannya ngambil sana, ngambil sana, ngambil sana gitu. Taib seperti itu namanya tatishu. Taib. Tafadhal yang selanjutnya selain Akhi Cahyono, siapa lagi yang bisa? Akhi jadi Ukhti Aisyah bisa nggak? Nggak bisa ya. Kemudian nggak ada lagi mungkin ya. Ada yang lain yang bisa? Muhammad bisa? Nggak bisa. Arfah nggak bisa juga. Hilwa bisa open mic. Umama tadi nggak bisa juga ya. Taib. Aisyah Azhara bisa? Nggak bisa ya. Taib. Qadarullah. Wahan salamata. Ya, wahan salamata bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminika. Qala la astati'. Qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr. Fama rafa'aha ila fihi. Nah, dan dari Salama bin Al-Aqwa, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia makan, ya, di samping Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya, ya. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Kul biyaminika." Makan dengan tangan kananmu. Kemudian laki-laki itu menjawab, "La astati'." Saya tidak bisa. Qala, maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Lastata'ta." Ya, kamu tidak bisa. Nah, mamanahu illal kibar. Tidaklah ada yang mencegahnya, ya, maksudnya mencegahnya dari makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Ya, artinya dia aslinya tuh bisa makan pakai tangan kanan, tapi dia males saja gitu kan. Jadi dia makannya pakai tangan kiri gitu. Padahal dia bisa makan pakai tangan kanan. Fama rafa'aha ila fihi, dan tidaklah dia mengangkat makanannya itu ke mulutnya gitu ya. Taib. Kita masuk ke penjelasannya, ya. Qala Nawawi rahimallahu taala fi kitab Riyadhis Shalihin babul akli mimma yalihi wa wa'dhihi wa ta'dibihi man yusi'u aklahu. Ya, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala pada kitab Riyadhus Shalihin bab makan dari apa yang dekat dengannya dan juga nasihat serta pengajaran adab kepada orang yang buruk cara makannya. Gitu ya. Waqad sabaqa lana al-kalam ala anna al-akla bil yamin wa syurbu bil yamin wajib. Ya, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya apa? Wajib. Wa annahu yuhramu 'alal insan an ya'kula bishimalihi aw yashraba bishimalihi. Dan bahwasanya haram bagi seorang manusia, ya, untuk dia makan dengan tangan kirinya atau minum dengan tangan kirinya. Haram hukumnya. Wa anna man akala bishimalihi aw syariba bishimalihi fa innahu asin wa athim. Ya. Dan barang siapa, ya, dan sesungguhnya barang siapa yang dia itu makan dengan tangan kirinya atau minum dengan tangan kirinya, ya, maka dia sungguh telah berbuat maksiat dan dia berdosa. Asin lillahi wa rasulih. Dia telah bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Wa athimun wa musyabihun lisyaitani
wali auliya isyaiton minal kuffar. Wal auliya isyaitani minal kuffar. Nah, dan dia adalah orang yang berdosa ya, dan dia menyerupai syaitan ya, karena syaitan kan makan dengan tangan kirinya. Jadi kalau dia makan dengan tangan kiri, berarti dia menyerupai apa? Syaitan. Dan saudara-saudaranya syaitan ini ya, atau orang-orang yang dekat dengan syaitan ini, maka dia adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang membangkang. Ya, taib. Wal wajib 'alal muslim an ya'kula bil yamin illa li'udhrin. Dan wajib bagi seorang muslim ya, orang Islam ya. Entah Islam dia taat nggak taat ya. Intinya kalau dia Islam, mengaku Islam, maka wajib baginya untuk makan dengan tangan kanan. Kecuali dia ada uzur gitu ya. Kama law kanatil yaminu mashlulatan au ma asbaha dzalik fattaqullaha mastata'tum. Kecuali kalau misal tangan kanannya ini lumpuh misalnya, ya, atau yang sejenisnya, ya misal luka, ya atau misal patah ya dan yang lainnya, maka dia makan dengan apa? Dia makan dengan eh, tangan kirinya dan ini karena uzur, sebabnya karena uzur gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada uzur, maka tidak boleh. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tunggu sebentar, ini laptop saya drop. Saya ambil casan dulu ya, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Walihada ya, walihada dzakara al-muallifu haditsa Salamata bin al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ini jadi pembahasannya dibalik ya. Eh Kalau tadi hadisnya kan urutannya harusnya Haris Umar bin Abi Salamah dulu, terus baru Salamah bin Al-Aqwa. Ya, tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin membahas pembahasan hadis yang kedua dulu gitu. Pembahasan hadis yang kedua yaitu yang orang disuruh makan pakai tangan kanan dia nggak mau gitu. Jadi dibahas yang itu dulu, baru setelahnya bahas hadis terkait Umar bin Abi Salamah yang tangannya gerak-gerak di nampan tadi. Baik, kita bahas dari hadis yang kedua sebagaimana yang Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahas gitu ya. Walihada dzakara al-muallifu hadits Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, dan oleh karena itu ya penulis menyebutkan hadis Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya qala lirajulin ya'kulu bishimalihi, ya berkata kepada seorang laki-laki yang dia itu makan dengan tangan kirinya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Ya. Qala la astati'. Ya. Kemudian dia menjawab, saya tidak bisa gitu ya. Qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan lastata'ta, ya kamu nggak bisa gitu ya. Yani da'a alaihi an ya'jiza, ya, an yarfa'a yadahu yumna ila famihi, ya. Maksudnya adalah Nabi mendoakan, duh.
Nabi mendoakan ya agar orang ini tangannya beneran jadi nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa ngangkat tangannya yang kanan ke mulutnya gitu ya. Li'annahu mana'ahu ilal kibar. Karena tidak ada yang mencegah dia makan ya pakai tangan kanan kecuali hanya kesombongan saja. Ya, wal'iyadu billah. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah. Pada alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam falam yarfa'ha ba'da dzalik ila famihi. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah mendoakan untuk laki-laki itu ya karena laki-laki itu nggak mau makan pakai tangan kanannya padahal bisa ya. Falam yarfa'ha maka tidaklah dia bisa mengangkat tangannya ya yang kanan itu ba'da dzalik ila famihi ke mulutnya gitu ya. Wa yuhtamal qauluhu dan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ma mana'ahu illal kibar yaitu juga membawa makna ya yakni illa takabur. Mananya adalah sebuah takabur an amri Rasul Shallallahu alaihi wasallam yaitu kesombongan dari perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi mengatakan tidaklah ada yang mencegahnya dari makan dengan tangan kanan itu kecuali hanya kesombongan saja ya. Maka maksud dari kalimat ini adalah orang ini telah berlaku sombong dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal dia bisa, tapi dia tidak mau melakukannya. Ya. Wa yuhtamal annahu ma manahu ilal kibar, yani ma manahu an yakula biyaminihi illal kibar. Ya. Wa ayyan kana fa inna du'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadhihi da'wati allati aujabat antan syalla yaduhu hatta la tartafi'a ila famihi dalilun ala annal akla bisyimali haram. Ya. Maka ya setelah Nabi mengucapkan hal itu ya maksudnya mengucapkan ya tidak ada yang mencegahnya kecuali kesombongan ya. Kemudian Nabi setelah mendoakan itu ya maka tangannya mulai merasakan atau tangannya menjadi lumpuh ya sampai tidak bisa mengangkat ke mulutnya ya tangan kanannya itu dalilun ala anna dan hal ini merupakan bukti atau dalil bahwasanya makan dengan tangan kiri hukumnya haram ya karena Nabi sampai eh, mendoakan secara langsung ya mendoakan secara langsung ya atau bisa kita katakan sebagai hukuman ya karena menolak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya langsung terlaksana begitu ya akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya sampai ke mulutnya ya menjadi lumpuh seperti itu nah, tidak bisa mengangkat tangan ke mulutnya. Maka hal ini menunjukkan ya, kalau Nabi sampai mendoakan seperti itu ya dan terjadi ya, berarti perintah untuk makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib dan makan dengan tangan kiri hukumnya haram ya. Karena kalau tidak sampai derajat wajib, untuk apa Nabi sampai melaknat ya, mendoakan sampai seperti itu gitu. Tayyib. Waqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna syaitana ya'kulu bishimalih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah mengabarkan bahwasanya setan itu makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bishimalihi. Dan setan juga minum dengan tangan kirinya. Fa anta al-an amamaka hadyun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa haddus syaitan. Ya. Maka engkau sekarang ya di hadapanmu ini ada dua petunjuk. Ada petunjuk Nabi dan petunjuk syaitan. Ya, ada petunjuk Nabi dan petunjuk syaitan. Ya. Fahal ta'khudhu bihadi Rasul atau bihadi syaitan? Apakah kamu akan mengambil petunjuk dari Nabi
atau mengambil petunjuk dari syaitan, gitu ya. Wa kullu mu'min yaqul ya. Dan setiap orang yang beriman ya, maka dia mengatakan akhudhu bihadir rasul ya. Saya akan mengambil hidayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'kulu biyaminihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan tangan kanannya. Ya. Wal amru bil akli bil yamin. Ya, wa amara bil akli bil yamin, dan memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Rasul makannya pakai tangan kanan, terus memerintahkan juga makan dengan tangan kanan. Wa yashrabu bi yaminihi, dan minum juga dengan tangan kanannya. Wa amara bisyurbi bil yamin, dan juga memerintahkan untuk minum dengan tangan kanannya. Ya, memerintahkan untuk minum dengan tangan kanan. Wa syaitanu ya'kulu bishimalihi. Ya. Sementara syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bishimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Fakhtar ayyat tariqaini syi'ta. Maka silahkan ya kamu pilih metode mana atau jalan mana yang kamu inginkan. Mau jalannya syaitan yang pakai tangan kiri atau jalannya Nabi yang pakai tangan kanan gitu ya. Walihada kana awliya'u syaitani minal yahudi wan nasara wal musyrikin la ya'rifuna al-akla illa bishimal. Ya. Dan oleh karena itu ya, maka wali-wali syaitan ya dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik tidaklah mengetahui makan kecuali dengan tangan kiri. Ya. Wala syurba illa bishimal. Dan juga minum, ya tidaklah mereka ketahui caranya minum kecuali dengan tangan kiri. Ya. Li'annahu awliya'u syaitan. Karena mereka adalah wali-wali syaitan. Tawallahum syaitan wal'iyadu billah. Setan telah memelihara mereka. Ya. Atau telah me- mengasuh mereka. Ya. Wastahwada alaihim. Kemudian mereka dikuasai oleh syaitan itu. Ya. Fa iyyaka an takuna mislahum. Maka janganlah sampai dirimu menjadi seperti mereka. Ba'dun nas ya, idza kana ya'kul, sebagian manusia kalau mereka makan wa arada an yashraba yumsikul ka'sa bil yasari wa yashrab. Maka ya, saya ulangi ya, sebagian manusia apabila mereka sedang makan ya dan mereka ingin minum, maka mereka memegang maka mereka memegang gelas dengan tangan kirinya dan minum, ya, minum dengan tangan kirinya. Mereka makan dengan tangan kirinya dan mereka minum dengan tangan kirinya. Nah, jadi mereka lagi makan ya, tapi mereka pengen minum. Nah, maka mereka ngambil tangan kiri buat minum, ya. Yang tangan kanan itu megang makanan, ya, sedang makan. Yang kiri ngambil gelas, ya, kemudian minum pakai tangan kiri gitu. Nah, wahada la yajuz, dan ini tidak boleh. Li'annal haram la yubahu illa li darurah. Karena sesuatu yang haram itu tidaklah dibolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Ya, seperti tadi ya, misal tangannya lumpuh atau luka ya, dan yang lainnya barulah apa namanya? Dibolehkan ya pakai tangan kiri. Tapi kalau dia tidak ada udzur, kalau dia tidak ada udzur maka dia tidak boleh ya makan atau minum pakai tangan kiri ya. Wa hadza laisa fihi darurah. Dan dalam kondisi ini dia tidak dalam kondisi darurat ya. Artinya dia bisa saja kan naruh makanannya dulu kemudian baru dia apa? Minum pakai tangan kanan itu. Ini saya minum pakai tangan kanan. Kalau di kamera kelihatannya pakai tangan kiri ya mungkin ya. Karena kamera depan ya. Apa namanya? Depan laptop. Wa hadza laisa fihi darurah ya. Amsikil ka'sa min asfalihi bil yadil yumna wa la yatalattakh. Nah, thumma in ghalaba ku'usin nasil yaum min al balastik yushrabu biha.
summa turma wala tuksal. Nah, saya di sini mengatakan ya pegang pegang apa namanya? Ya, pegang pegang gelasnya mulai dari bagian bawah dengan tangan kanan gitu ya. Wala yatalattoh sehingga tidak apa? Berlumuran gitu. Ya. Jadi jadi misal kita makan ya. Kan kita makan biasanya misal makan nasi Padang gitu ya. Atau apa kan tangannya belepotan nih. Tangannya kan belepotan gitu ya. Nah, maka gimana caranya biar pas mau minum pakai tangan kanan tapi nggak belepotan ya. Biar gelasnya nggak belepotan. Maka saya di sini menjelaskan ya pegangnya dari bawah gitu. Pegang dari bawah kemudian minum gitu. Jangan dari atas gitu. Pegangnya dari bawah gitu kan. Summa inna ghalaba ku'usin nas ya. Al-yaum minal balastik yushrabu biha. Kemudian sebagian besar gelas-gelas manusia sekarang itu terbuat dari plastik yang diminum dengannya gitu ya. Summa turma wala tuksal. Kemudian dilempar dan tidak dicuci. Ya, ini di sebagian orang ya, bukan semuanya ya. Lakin linafrid annaha minal hadid ya. Au minaz zujaj amsikhu min asfalihi wa fala yatalattah. Fala yatalattah ya. Wa hatta law talattakha fa innahu yuksal wala mani. Gitu ya. Kalau misal yang terbuat dari plastik kemudian sekali pakai ya atau misal gelas-gelas yang apa namanya dari kalau sekarang ada gelas yang dari kayak kertas gitu ya dan itu sekali pakai gitu ya sekali pakai nggak bisa dicuci gitu kan setelah dipegang kemudian eh, kita makan tangannya belepotan terus megang gelas itu kemudian gelas yang belepotan ya sudah dilempar gitu kan dan tidak dicuci ya tapi kalau misal ya dia dari besi ya atau misal dari apa kaca ya zujaj kaca maka pegang bawahnya ya agar tidak berlumuran ya bagian atasnya dan kalaupun sampai berlumuran Syekh di sini mengatakan fa'inau yuksal wala mani dan setelahnya masih bisa dicuci dan itu tidak mengapa itu ya itu tidak mengapa ya nah baik kita sedapatnya ya hari ini ya karena aku taruh loh pembahasan ini panjang sekali ya mungkin jadi dua pertemuan deh. Walakin la yajuz lil insan an ya'kula bishimalihi aw yashrabu bishimalihi. Fa in fa'ala fa huwa asin lillah wa li rasulihi. Naam, wa li rasulihi. Naam. Akan tetapi tidak boleh bagi seorang manusia untuk makan dan minum dengan tangan kirinya. Ya, barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia bermaksiat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Ya, asin lir Rasul, li'anna Rasul naha an dzalik. Ya. Bermaksiat kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu. Wa'asin lillah li'anna ma'siyatar Rasul ma'siyatun lillah. Dan bermaksiat kepada Rasul itu termasuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul ya, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul ya, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata ya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya. Wa rasul yatakallamu min indi nafsihi ya. Bal yatakallamu li'annahu rasulu rabbil alamin. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya la yatakallam min indi nafsihi. Tidaklah dia itu berbicara kecuali dari apa? Untuk dirinya sendiri saja, gitu ya. Dia tidaklah berbicara untuk dirinya sendiri ya, atau dari dirinya sendiri tidak. Tapi dia berbicara ya karena dia adalah Rasul dari Tuhan semesta alam. Artinya yang
diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu adalah wahyu ya. Jadi tidak sembarangan gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah ada yang terucap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari hawa nafsunya kecuali yang diucapkan itu adalah sebuah wahyu yang sudah diwahyukan kepadanya. Ya. Jadi ya ucapan Nabi adalah wahyu ya. Jadi tidak tidak sembarangan ya. Ketika Nabi melarang seorang dari makan dengan tangan kirinya itu wahyu. Gitu. Itu wahyu gitu. Jadi tidak boleh dia apa? Tidak boleh diremehkan. Taib. Nah, kemudian ya sini dikatakan wadakaro. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke pembahasan yang ini ya, bahasan terkait hadis apa namanya? Ummu Salamah ya atau Umar bin Abi Salamah dan ini konteksnya sebenarnya berbeda ya dari hadis yang sebelumnya ya. Sebelum insya Allah kita mungkin baiknya bahas di pertemuan yang akan datang ya agar pembahasannya bisa nyaman ya, lengkap ya. Karena ini kisahnya panjang ya. Ini satu cerita bagaimana terkait awal eh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Ummu Salamah, kemudian menikah dengannya dan akhirnya Umar bin Abi Salamah itu berada di bawah naungan atau pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini kisahnya lumayan panjang ya. Eh, Mungkin dibahas di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tafadhol. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang telepon, so. Tafadhol. Ada yang mau ditanyakan dari ikhwan ataupun akhwat? Ya, boleh bertanya secara langsung, boleh bertanya di chat. Silakan. Kalau ingin bertanya di chat juga tidak mengapa. Tafadhol. Ada? Hening sekali ya. Nggak ada pertanyaan sama sekali ya. Ya kalau nggak ada, eh, nulis harusnya ya atau ngomong ya. Nggak ada Ustadz gitu misalnya ya. Nah, ini saya jadi kayak ngomong sendiri ini nggak ada temennya ini. Ini masih ada pada hadir apa enggak ini? Masih. Masih. Tadi siapa? Taib. Ya sudah, kalau begitu kita cukupkan saja. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Pembahasan terkait hadis yang pertama, yaitu tentang eh, perilaku Umar bin Abi Salamah ya. Dan ini kisahnya panjang. Baiknya kita fokuskan di pertemuan, di satu pertemuan sendiri ya. Untuk hari ini kita cukup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.